Hah? Sayang. Pakai ditanya. Ya jawab lah, jangan. Jawab lah. Ini orang kalau ditanya sayang nggak, ya pakai ditanya. Ya kan gue nggak tahu. Menurut pandangan gue sendiri, Coki ini dilaporin oleh MLI demi kebaikannya Coki. By the way, Udah. itu habis berapa? What's good, blessed people? Balik lagi sama gua Hafiz di sini dan Firsa Sabila. Ayo dong, lu juga dong pulang ya. Yeah. Firsa Sabila. Ini harus gini Ini lah. maksudnya apa? Ini sabi terus. Oh, sabi terus. Hang loose ya? Hang loose. Nah, di sini kedatangan tamu nih, Firsa Bila. Emang gua tamu? Kan gua temen lu dari lama, Fis. Ya Allah. Saya tamu sih. Iya, teman yang bertamu ke sini. Oh, bener gitu. gak gua? Bener dong. Bener. Lu langsung aja dong, banyak bacot. Oh, jadi lu mau memanfaatkan keviralan gua kan? Iyalah, manjat. Gua udah chat nih. Gua mau manjat sama lu. Gua bilang gitu. Iya, dan gua bales, ya nggak apa-apa, it's fine, Iya. karena itu hal yang wajar sekali di dunia perkontenan. Nah, ini kan yang lagi viral banget nih. Biasa aja. Apa masuk insert. Waduh. Kupas tuntas, ceriwis dan sebagainya. Serius anjing kan? Indra Gunawan, Pagi-pagi happy. Ya, bagi-bagi. Enggak belum. Kalau terlalu TV tuh gue kayak masih agak-agak ignorance gitu, Pak. Kenapa emang? Maksudnya gue kayaknya kalau TV enggak dulu deh, masalahnya kan Coki juga besarnya bukan di TV kan? Loh, siapa yang mau ngomongin Coki? Oh, salah ya? Ya tapi kan ini viralitas saya berangkatnya dari dia. Iya, jadi buat teman-teman yang nggak tahu, ini yang katanya dikabarkan sebagai kekasih hati dari Coki Pardede. Wah, Bangsa. Nah nih, gue mau nanya awal-awal dong. Cerita lu pertama kali ketemu Coki tuh gimana sih? Kok bisa ketemu? Apa lu teman main bareng, ataukah dari orang kenalnya atau gimana tuh? Kabar gue baik, Pis. Kabar gue baik. Lu gak nanya apa kabar dulu? Kan tiap Enggak. podcast gitu. Enggak ya? Wah, Ya gue kan gini, sebelum kabarnya gue masih baik-baik aja. kabar baik aja. Tapi di inside nggak tahu. Waduh, gede banget anjing. Jadi sebenarnya nih sebelum gue mencoba pertanyaannya Hafiz, jadi FYI nih ya guys, kalau kalian masih kalian notice di video Bless the House sebelumnya gue pernah opening Bless the House kan? Iya, jadi opener. Jadi opener kan? Bener banget. Gue pernah. What's good, Bless Bless people. Gue pernah. Katro banget. Ntar kita tampilin aja apa Ada di sini. Asik. Tunggu apa lagi? Langsung aja nonton ini dia. Kita ngilang dulu ya. Jangan ada petir-petirnya. Iya. Jadi ya dulu gue salah satu saksi lah gimana Bless the House ini merintis di dunia YouTube ya. Iya, Ya maksudnya betul. apa ya? Tim hore lah. Tim hore. Ya kayak gitu-gitu. Nah terus sekarang pada akhirnya kita udah cukup lama ya, setahun ada nggak sih Fis nggak ketemu? Iya, tuh semenjak apa tuh? Semenjak dunia api menyerang ya. Iya. Jadi kita terpisah jauh. Terpisah dulu untuk sementara waktu karena gue sama Hafiz sama beberapa anak Bless the House lainnya juga udah kenal dari kecil ya, SMA apa SMP gitu ya. SMA lah. Jadi kita temen lama dan ternyata ya nggak apa ya nggak Dan ternyata jauh-jauh. teman-teman gue viral, anjing Anjing. masuk TV. Bentar lagi main sinetron nih kayaknya. Kan dulu gue main sinetron duluan. Iya. Lu main Dan sinetron ya? iya, dan di media lain juga mengabarkannya tuh bahwa gua tuh pernah sinetron FTV, terus baru ke sosial media. Gitu. Kan dulu apa tukang bubur, Tukang bubur naik haji. naik Grab. Bangsat. Iya. Jadi gua menjawab ya sekarang ya. Awal pertemuan gue sama Coki gimana? Gimana tuh? Jadi gue ketemu sama Coki tuh awal banget di tempat tato gitu, Pis. Namanya Black Diamond Tato Parlor. Nah pada saat itu Coki itu lagi nato. Nah dia kan konsep tatonya nih, kalau yang sebelah kiri ini kan udah full ya. Udah full. Tatonya itu konsep sebelah kiri dia tuh pengen yang full demon gitu loh ya. Yes. Devil, Lucifer. Sesuai apa namanya personanya dia lah. Iya. Ya. Lucifer segala macam. Lucifer. Iya. Nah sebelah kanan dia tuh pengennya kayak angel side gitu loh. Oh, jadi kiri sama kanan ya. Kanan kiri kan buruk,
identik dengan keburukan, langganan dengan identik dengan kebaikan Pas gitu. sekali. Nah, pada saat itu dia lagi nato yang mana gue lupa. Pokoknya kan yang kiri udah full, yang kanan belum. Nah, akhirnya gue ketemu di situ pertama kali dia nato. Nah, gue lagi kayak konsultasi tato nih. Gue pengen bikin apa, konsep gue gimana. Terus? Ya udah, ketemulah sama dia. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol ya. Gue ngobrolnya cair lah. Gue bilang, gue suka banget nonton konten lo. Gue juga dark banget nih, bla 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 bla. Sekarang apa tuh? Aduh, ya lo tau lah. Di situ masuk, ya kan? Masuk obrolannya ya. masuk. Oh, terus Akhirnya dia nanya lah mungkin ya sama Bang Dian MLI, sama temen gue juga yang di Black Diamond kayak, ini si Firsa gimana. Akhirnya dia ngontek gue, si Coki. Dia di WhatsApp, nih boleh nanti tampilin aja nih WhatsApp gue sama Coki. Oke. Hai, ini aku Coki. Itu pertama kali dia ngechat gue. Ini eksklusif di Best of doang nih anjing. Oke. Ini ada nih. Ada. Ini chat pertama kali udah gue screenshot nih. Nah, lo bisa tayangin. Gitu. Gue kaget. Kan lo tau uniknya apa? Dia ngechat gue. Kan biasanya kalau kita belum nge-save nomornya kan nomor aslinya nama aslinya dia kan yang tayang ada di display name. Lo tau nggak? Display name namanya Marsupilami anjing. Anjing emang aslinya emang kayak begitu ya iya, orangnya. Udah gitu DP-nya cuman gelas, ada sendok teh, tapi ada apa sih pokoknya nggak jelas deh. Jadi gue ngechat Marsupilami, hai, gue buka, udah, ini aku Coki. Terus dia langsung foto pakai ngerokok gitu kan. Astaga, gue kira siapa gitu loh, aneh banget, absurd nih orang gitu kan. Akhirnya dia udah ngechat gitu, ya udah gue berlanjut lah chat sampai akhirnya gue ikut ke Malang, ikut trip sama dia. Dan situ itu posisinya gue nggak bisa bilang jadian sih, tapi intinya di saat itu udah hangat aja gitu. Udah hangat aja gitu. Jadi titik lo pas lo ke Malang itu lo baru, wah ini gue kayaknya deket deh nih sama dia gitu. Karena sebelumnya kita ketemu pasti selalu kerjaan. Nah saat itulah itu kerjaan juga, tapi kayak lebih banyak waktu untuk quality time ya dibanding kerja. Baru sekamar itu di sekamar sama temennya dia, sama sekamar sama temennya dia yang lain, mungkin temennya cewek ya. Gak ada cewek, tapi kebetulan gue di situ sama Bang Dian sama Fikri juga anaknya. Oh berarti lo kalau cewek sendiri tidur di ruang tamu? Enggak dong, gue dikasih kamar sendiri. Oh dikasih kamar sendiri. Tapi ada waktu dimana gue lagi di kamar berdua sama Coki, tapi itu bukan waktu untuk pas jam-jam tidur ya. Emang dia mampir ke kamar gua segala macem. Cuma cerita discuss. Itu menariknya Pis, kenapa gua mau tertarik sama dia? Karena wawasannya dia. Iya, gua juga tertarik dengan wawasannya. Gua by the way gua ngefans nih di apa namanya, kita masalahnya dia narkoba kita sampingin dulu deh. Betul. Nah tapi gua ngefans karena dia emang wawasannya luas banget. Dia bisa bicara politik, dia bisa critical thinkingnya tuh parah, makanya gue suka nontonin konten-kontennya dia, terutama konten politik ya. Benar. Kayak di Geolive gitu dia sering ngobrol politik. Sama Kania ya. Sama Kania. Terus di Total Politik juga dia sering ngomong jadi narasumber. Gue bilang anjing, ini komedian tapi pinter juga ya. Ibaratnya kayak Panji Pragiwaksono lah, dia ngelucu juga tapi Panji versi dark lah ya. Iya, Panji versi darknya dark banget. Gue bangsat. Jujurang. Iya, malah gue kira tuh awalnya, wah ini orang sih bakal ketangkep, tapi bukan kasus narkoba, mungkin karena kasus apa ya? Free speech-nya dia. Iya, freedom of speech-nya dia yang digaung-gaungkan banget. Dan gue gitu. Terus gue mau nanya lagi nih, kabar pertama kali Coki ketangkep. Ya. Itu lu tahu duluan, termasuk salah satu orang yang pertama kali tahu, apa orang yang keberapa tahu? Gue kayaknya orang ketiga deh. Ketiga. Kayaknya. Intinya gue denger kabar itu dari anak MLI. Jadi gue bener-bener, gue lagi ngecat rambut. Ini rambut gue baru berapa ya, seminggu lebih lah rambut gue. Karena galau? Bukan galau, justru ini buat surprise dia. Oh gitu. Karena dia kan juga suka eksperimen rambut kan. Oh iya, rambutnya kan cat-catan. Dia cat-cat gitu, tapi dia masih main aman, dia masih ash grey. Nah dia itu udah mulai balik ke bleaching lagi. Nah terus gue bilang sama dia, tadinya gue hampir samaan, karena dia udah duluan ngecat ash grey, gue udah ada rencana ash grey juga. Akhirnya gue kayak, yaudah deh gue warna lain. Gue bilang aku mau ngecat rambut nih hari ini. Terus?
Terus oh ya warna apa, ada lah pokoknya. Udah di situ gue ngechat tuh jam makan siang, dia nelfon gue, kamu udah sampai, udah pengerjaan belum, udah makan gitu. Pokoknya setiap di telepon gue pasti yang ditanyakan adalah udah makan belum gitu. Bukan ngajak makan. Itu sering kali kalau dia lowong, kan dia susah tuh. Iya kan susah, katanya dia kan ansos banget kan anaknya tuh. Iya. Kan, emang bener ansos itu? Nggak juga sih. Nggak juga sih. Kayaknya tuh ansosnya dia tuh lebih kayak ke tidak kurang bisa menempatkan waktu yang tepat untuk menyendiri. Jadi karena dia terlalu sibuk, ya kan, sibuk banget setiap hari. Itu dia tuh sana kemari. Iya, lu bayangin, dia konten kan nggak hanya MLI ya, collab sama sana sini, jadi pembicara, terus jadi sumber, jadi segala macam. Iya, terus belum lagi off airnya. Iya sih, off airnya. Gitu, endorse dan lain-lain, itu tuh padat banget. Nah sekalinya dia selesai kerja, pasti dia pulang ke rumah. Tapi pas udah nyampe rumah, kadang dia main PC online dulu, game online. Terus atau enggak dia ada waktu telepon gue. Tapi yaudah kalau gue tahu dia aku main game dulu ya, yaudah akhirnya gue tidur aja kayak gitu, nggak yang nungguin atau gimana, enggak. Tapi gue jujur aja nih ya, sebelum ada berita ini muncul kedekatan lo sama Coki, kan lu kan sering posting kan sama Coki. Pikiran gue nih, anjing ini mah cari sensasi doang kalinya. Soalnya teman-teman gue kan banyak yang nanya kan, ini si Vira deket sama Coki Pardede. Vira, nah ketahuan orang lamanya. Dia manggil gue Vira, bro. Sebenarnya sama gue kan statement gue Virsabila. Iya, gue nggak, masih asing dengan nama Virsa. Aneh ya? Bukannya aneh sih, mulut gue ini nggak sinkron kalau harus Virsa. Soalnya otak gue Vira. Iya. Beda sama mulut. Ya udah, ya Vira aja. Tapi thumbnailnya Virsabila ya. Iya. Oke. Nah, ini cari sensasi doang kali. Gue pas ada berita Coki ketangkep, kok ternyata lu sedip ini juga. Bener. Emang serius nih si anjing nih dalam hati gue, bangsat. Dan gak kelihatan ya? Gak kelihatan sama sekali cuy. Sekarang gini deh, sama treatment gue terhadap Coki sama nggak seperti treatment gue ke teman Anda? Apa ya jadi? Ya, ini nggak apa-apa ya, nggak apa dong. Ya kan kita jujur. Ya. Jadi temannya Hafiz, temannya Kong Ija dan semuanya, termasuk teman gue juga kan, basically dia teman gue. Iya, emang berawal dari teman. Ya kan. Nah, jadi gue punya mantan sebelum Coki. Ya kan, sebelum Coki gue punya mantan. Nah, mantan gue ini adalah ya teman gue tadinya, dan teman-teman kita semua satu circle lah. Nah, jadi mereka tahu lah gimana treatment gue terhadap mantan gue yang sebelum Coki ini. Gitu, makanya gue menanyakan terhadap beliau. Dan by the way, dia anak Best Girls juga ya kan? Iya, dia. Makanya sih di opening itu. Jalan lagi openingnya. Dan sekarang udah putus, makanya dia nggak ada di sini. Tapi saya bertanya, di mana dia? Jadi gantian tuh. Sibuk. Tapi kantornya di dekat rumah saya. Gitu. Ya jadi makanya gue mau nanya sama lo, treatment gue ke Coki yang lo lihat kan di sosmed ya, nggak real life nih. Sama nggak sama treatment gue terhadap si Doi? Kelihatannya sih kalau dari, gue nggak tahu sih. Soalnya kan kalau apapun yang ditampilkan di sosial media itu kan cuman, pikiran gue kan cuma buat branding yang baik-baiknya doang kan. Tapi kalau treat lo ke teman gue kan, gue udah lihat nih realnya emang begitu. Ya sama aja sih. By the way, pas gue sama Doi juga kan gue belum yang into banget sama sosmed kan. Kalau nggak klien. Kalau nggak klien ya. Dulu kan juga waktu sama lo, gue masih 15 kah apa? Sekarang berapa tuh kalau boleh tahu? 55,5. Semenjak masuk Ceriwis. Jangan. Insert ya. Lagi happy. Bikin lapar. Nggak sih, tapi mati mulu anjing. Gak ada gue nyalain dulu ya. guys. Nyalain dulu lah. Jadi ya dulu kan gue intunya ke sosmed tuh karena ya gue kan dulu kerja sebagai account eksekutif kan. Account manager waktu itu. Nah terus jadi gue mau handle sebuah agensi menghandle sebuah konten untuk perusahaan lain. Nah kalau sekarang gue masuk ke sebuah manajemen untuk nge-rebranding diri gue, nge-branding diri gue nih. Makanya namanya ganti Virsabila. Karena Vira terlalu apa?
sial. Firsa sial juga sih. Anjing. Nah pasti gue nge-branding diri gue, jadi ibaratnya gue konsisten nih apa yang harus gue kerjakan untuk nama gue. Dan berikut nanti siapa aja akan kerja sama, stakeholdernya siapa aja sama gue. Nah pas gue sama Coki, kebetulan hubungan gue sama Coki ini, Coki juga seorang public figure lah, yang kental di dunia sosial media, ya kan. Jadi di saat itu manajemen gue sama manajemen Coki akhirnya bekerja sama. Oh ya udah. Jadi hubungan ini nggak hanya sekedar realita aja, harus kita bungkus rapi sehingga dikemas lagi ya. Dikemas lagi. Biar Jadi tambah ciamik ya dilihatnya. Oke. Jadi kalau lu pada bilang ini Firsa sama Coki settingan, gue masih terima. Settingan memang, tapi untuk pekerjaan, sebuah pekerjaan. Tapi real life kita saling mengasihi gitu loh. Anjing. Sayang ya? Hah? Sayang. Pakai ditanya. Ya jawab lah, jangan. Jawab Ini lah. orang kalau ditanya sayang nggak, ya pakai ditanya. Ya kan gue nggak tahu sayang apa enggak. Kayaknya gimana gitu, gue kayak agak dangdut deh kalau ngomong Enggak, gitu. emang kita acara dangdut habis ini. Emang lu dari dulu dangdut. Anjing. Ya tapi ya sayang lah, maksudnya dia adalah sosok, karena ada juga Pis yang bertanya sama gue, lo yakin mau nungguin ini orang sampai keluar gitu kan? Kan kalau kita lihat juga personanya seorang Coki Pardede itu kan nggak mulus ya. Iya, public enemy lah. Public enemy. Bisa dibilang ya quote unquote public enemy dia. Betul. Nah itu salah satu alasan juga kenapa Coki nggak mau terlalu up gue ke sosmed pada awal sebelum ada kerjasama tuh. Karena dia cuma nggak mau mencelakakan gue, melibatkan di masalah-masalah dia. Iya, soalnya ntar bakal lu yang kesangkut paut. Kalau dia lagi nyinggung-nyinggung isu-isu yang sensitif, Gue kena. lu yang kena ya kan? Iya. Orang netizen kan begitu kan. Makanya gue kayak nggak terlalu blow up banget nih pada awalnya ya. Itu juga gue bingung, yang pertama kali nge-up ke sosmed tuh justru Coki. Oh iya. Dia nge-post waktu di Malang tuh. Yang mana yang digendong? Bukan. Ah bukan. Yang mana? yang di balkon. Oh yang begini. Yang begini dia. Ya, gua tahu itu. Gua tahu. Itu pertama kali gue sampai kaget, ini kamu up ke sosmed yakin? Karena setahu gue ya untuk foto biasa aja gitu. Ternyata di up sama dia, gue kaget dan rame. Dan setahu gue dia juga masih mempertanyakan tentang cinta. Itu dia. Iya kan? Kan gue ngikutin konten-kontennya, gue suka kontennya dia. Soalnya Iya. begitu kan. Anjing, gue bisa sama teman gue bilang bagusan. Dan prosesnya sama Pak, maksudnya dia lah dia kan sosok yang fuck it lah, cinta apaan sih, iya, ya kan? apaan sih? Percaya, Have fun percaya aja, lah, percaya. gitu. Dan gue juga orang yang baru banget lagi broke up nih, terus gue kayak lagi fase healing. Ya, waktu gue sama Doi juga gue masih fase healing kan sebenarnya. Iya. Kelihatan banget gak sih? Yang kita ke rumah lu. Wow. Sampai jam itu jam berapa anjing lu? 4 pagi ya. Pagi anjing. Pas gue galau banget kan. Berarti gue lagi di tahap kehancuran dah di situ. Emang galau banget itu. Galau lah Pak, ibaratnya ngentot tuh orang nih anjing. Tampol aja nih kamera. Nih, susah kita gulung. Iya, kita gulung lagi. Oke, bangsat. Kita gulung aja. Iya, jadi gitu. Pas gue sama Coki, makanya gue nggak ada tuh yang namanya kayak lo mau nggak jadi pacar gue bla bla, yaudah jalanin aja gitu loh. Makanya simpang siur, ada orang bilang ini gimmick tapi ini pacaran beneran bla bla. Ya gue terserah lo pada, gue serahkan sama lo pada, tapi kan lo nggak tahu yang ngejalanin gue sama Coki. Iya, betul. Gitu. Nah, di berita penangkapannya Coki, Aha. lu sempat jenguk atau ngasih support apa gitu ke dia? Pastilah. Jadi dia kan sempat ada di Polres Tangerang Kota ya. Habis itu dilimpahkan ke Polda. Ke Polda. Nah pas di Polda, keluarga MLI salah satu sih Kopetrik. Kopetrik itu langsung Polda dong, ngurusin segala macam hal mulai dari personal Coki sampai ke bisnis. Karena kan ada banyak yang di penalti nih. Iya, dengan brand-brand segala macam yang udah kontrak. Betul. Nah pada akhirnya gue minta sama Kopetrik. Kopetrik sangat amat wise banget dan baik sama gue juga ya. Komunikasi ke gue lancar lah. Dia nawarin, kamu mau nggak ikut ke RSKO? Karena sekarang Coki mau pindahin ke RSKO dulu gitu. Mau asesmen rehabilitasi. Betul, boleh kok gitu kan. Nah di situ juga posisinya gue hadir ke sana tapi nggak ketemu sama dia. Tapi emang lu nggak tahu dia make? Enggak. Padahal lu make. Dulu sekali. Dulu ya. Dulu banget. Oh, dulu pernah pakai emang? Iya, ngentot gak usah sonanya anjing. Itu maksudnya kan kalau sebagai orang yang mantan
mantan pemakai ya, mantan pemakai kan harusnya kan tahu lah kalau ini orang lagi kenceng nih, ini orang lagi gerak-geriknya ya. Iya, gerlak-gerlik. Iya, gerak-gerlik. Dia tahu. Lu emang nggak ada pikiran-pikiran untuk wah anjing Coki emang. Karena mungkin fokus gue nggak ke situ kali ya. Iya sih. Dan gue ngelihatnya tuh dia emang pure orangnya tuh aslinya memang atraktif, orangnya tuh talkative, antusias dan lain-lain. Jadi ketika gue ketemu dia, gue ngelihat dia kayak oh ya udah emang orangnya begini. Dan yang nggak ada, maksudnya kan dulu gue juga kalau katanya Bang Gian, ketika pas dia deket sama gue, dia udah nggak make. Oh. Kan dia make dari SMA tuh. Oh dia make dari SMA katanya. Dari SMA, bareng sama si penyuplainya tuh si W. Si W inisial W itu yang Inisial ikut W. masuk juga. Iya, dan si W ini adalah temen kuliah apa SMA-nya si Coki gitu dari dulu lah. Nah, akhirnya ya udahlah apa sama si W terus. Nah, akhirnya gue nanya sama Bang Gian, ternyata ya udah doi bilang pas sama gue nggak make gitu. Makanya gue nggak tahu menau dan mungkin adalah pas ketika dia make itu hal sialnya dia lah. Ibaratnya gue udah lama nggak make, pada saat itu gue make gitu. Dan kalau kita lihat di media kan dia make dengan cara yang beda. Nah itu dia. Seumur gue ngelihat nonton film segala macem ya. Soalnya kan Coki kan waktu di interview BNN kan bilangnya film. Kan gue mencoba untuk impersonate aja. Ya, oke. Kayaknya pengen nonton film Trainspotting deh. Waduh. Enggak, tapi gue jujur aja, gue belum pernah tahu bahwa narkotika jenis sabu itu bisa disuntik melalui anus lagi. Sebenarnya gini, kalau ahli medis bilang sebenarnya obat yang disalurkan melalui anus itu obat yang ada kebutuhan khusus gitu loh. Dan itu memang langsung masuknya tuh ke jalur usus kan. Dan itu langsung bisa diserap oleh dinding usus sebenarnya. Jadi ketika lo masukkan sebuah obat ke dalam anus itu akan lebih cepat reaksinya. Nah tapi ini pikiran gue kan, sabu itu kan kena tangan aja panas. si cari aman Enggak emang katanya Coki panas. Iya panas kan, katanya Coki panas. Di tangan aja panas, masa gimana di organ dalam tubuh kan itu kan dicairin terus kan disuntikin kan. Iya. Nah, apa nggak panas juga maksudnya ya kan? Tapi gue harus mengclearkan ini nih. Jadi dia Ya, itu nggak lewat anus. Itu simpang siur karena pada saat Iya, gue juga nggak percaya juga nggak percaya, sih. kan? Nggak percaya sih. Dan sebenarnya gini, waktu penangkapan Coki itu sedang abis make tuh, abis ngetuy kan dia. Nah itu jadi lagi efek-efeknya. Mungkin pada saat dia diolah TKP, di BAP, diinvestigasi gitu-gitu di ya. BAP, ya. Di BAP, dia menceritakan hal-hal yang banyak. Jadi dia tuh cerita dia dapat inspirasi dari YouTube, katanya sumbernya dari YouTube. Dia bilang mungkin dia cerita apa, akhirnya dia bilang ada nih caranya kayak gitu, tapi dia tidak melakukan dengan cara yang seperti itu. Dan di framing sama media juga. Di framingnya kayak gitu. Mungkin. Ya. Tapi dia benar menggunakan suntikan dan direbus dulu benar, tapi nggak lewat anus. Oh gitu. Biasa normal kayak Diinjek ke nadi aja ya. Kayak gitu, enggak sama sekali. Coki tidak menggunakan sabu melalui dubur, itu hoax. Hoax tuh ya. No Gue valid. juga dapet tuh ceritanya tuh. Jadi si Coki tuh emang jelasin nih cara pemakainya yang banyak. Cuma yang ditangkap sama media itu cuma yang segitu Iya kan aja. sepotong gitu kan, namanya media gue juga tahu kan kayak gitu. Nah, terus kan pas penangkapannya Coki nih, pas penangkapannya Coki, kan dia katanya kan ada videonya dong. Ya. Dia ngapain nonton film Bokep bokep cowok? Nah, di situ gue jadi mikir, loh, kan dia sama teman gue, kok dia emang apa dia AC/DC, asik di sini asik di situ? Apa gimana begitu? Lu lah yang paling tahu lah. Itu coba jelasin ke gue itu gimana sih maksudnya? Ya kalau dari itu, No offense ya buat yang LGBT lain, gue mau bodo amat. Tapi gue mau minta kejelasan aja ke seorang Coki Pardede gitu. Ya. Kalau yang lo lihat ya tanpa kabar itu lo melihatnya Coki seperti apa? Apakah ada indikasi mengarah ke LGBT atau enggak? Dia pro LGBT, gue tahu. Ya. Dia pro, tapi nggak ke situ sih. Kayaknya dia masih straightforward aja. Oke. Jadi gue menjawab lah ya.
Kalau berita itu, menurut pribadi gue, kacamata gue lah ya, yang gue alami sama Coki sih sebenarnya Coki menjalani hubungan sama gue selayaknya orang normal aja. Selayaknya cowok ke cewek aja ya? Cowok ke cewek. Gue di-treat sebaik-baiknya dia, kayak dia care sama gue karena dia merasa sayang sama gue. Kadang juga, kan love language gue quality time. Berat ya? Tapi itu benar. Kalau gue quality time gitu, waktu yang berkualitas, dan gue rasa dia juga seperti itu karena kan kita sama-sama pekerja nih, jadi sekalinya kita ketemu apa nih yang bisa kita obrolin, sharing satu sama lain lah ya pas kita ketemu, pas lu ketemu sama Coki. Iya, dan itu menurut gue kualitasnya terbaik gitu loh, maksudnya yang dia kasih. Dan kayak ya udah, gue nggak ada ngeliat tuh indikasi atau gerlak-gerliknya dia ngarah ke sana gitu loh. Nggak ada sama sekali. Tapi gue bisa kasih notes nih. Kalau ternyata gue nggak akan percaya dengan media apapun atau siapapun yang mengatakan bahwa oke, Coki fix gay misalnya. Gue nggak akan percaya kecuali dari mulutnya Coki langsung gitu. Kalau sumpah dia validasi ke gue bahwa iya aku gay, gimana? Enggak, gay dan bisex lah atau ya? Bisex gitu ya. Ya gue jujur gue belum tentu akan menerima, belum tentu. Tapi gue akan tanyakan pada diri gue dulu lah. Kalau misalnya dia seperti itu ya gue nerima atau enggak. Kalaupun gue nerima, apa yang akan gue sampaikan ke Coki? Maksudnya gue akan minta Coki untuk yang gimana nih? Karena mungkin ada dua kemungkinan nih. Pertama, kalau emang dia ternyata gay atau bi, terus mau sama gue, apakah hanya untuk mengcover isunya dia yang gay doang? Atau yang kedua, karena memang dia pengen berproses untuk beneran normal. Iya benar. Iya kan? Berarti kan di situ ada kesempatan dimana apakah gue orang yang tepat untuk mengobati dia? Yes. Kalau gue mundur tanpa validasi tersebut kan artinya gue ya nggak tulus dong sayang sama dia. Sementara sekarang ini ya gue tulus sayang sama dia. Jadi lu berjuang juga ya? Berjuang, tapi berjuangnya gue sekarang itu nggak mikirin hal itu justru. Berjuangnya gue ya untuk kesehatan dia aja dulu. Coki sembuh. Iya. Oke. Gitu. Udah cheers dulu lah kita. Asik. Bukan vibe ya? Bukan. Makanya dibalik nih. Dibalik. Ngeri saya. Iya. Tapi boleh vibe kalau itu mah. Vibe nanti kalau mau kerja sama gue lagi, gue bawa teman-teman Best House ya. Iya. Gimana? Apa lagi nih? Nah, kan sempet tuh CEO MLI namanya siapa? Kopetrik dan Ternyata Muslim kan diundang ke podcastnya Deddy Corbuzier kan. Tuh. Nah di sini ada hal yang janggal menurut gue. Tapi ini menurut pendapat gue aja ya. Iya. Jadi di sana itu ditanya kan Kopetrik ya sama Tretan. Lu sebenarnya udah tahu belum kalau Coki itu pengguna make katanya gitu. Terus dua-duanya bilang, tiga-tiganya bilang sama pendeta Yeri bilang, iya gue tahu katanya gitu. Iya. Nah sedangkan kalau di hukum Indonesia itu ada di undang-undangnya, mengetahui dia pemakai dan tidak melaporkan itu sama aja. Iya. Nah dan dia tidak melaporkan kan, dia tidak melaporkan ke polisi atau dia tidak melaporkan, bukan untuk ditangkap ya, maksudnya untuk direhabilitasi atau agar jera atau apapun itu dia nggak melaporkan. Tapi dia berani nge-blow up seolah-olah, bukan seolah-olah dia tahu tuh Coki. Jadi menurut pandangan gue sendiri nih, Coki ini dilaporin oleh MLI demi kebaikannya Coki. Menurut gue, soalnya apa? Gue punya alasan. Karena Coki itu kasusnya nggak dilanjutin dan dia masuk RSKO. Ya. Nah, sedangkan kalau kita ngelaporin misalkan kerabat, misalkan lu pemakai, gue yang laporin, Pak, ini teman saya ada yang make nih, dan saya minta tolong dong Pak, tapi jangan ditangkap, biar dijera aja. Ya. Nah itu bisa. Nah, feeling gue ke situ. Okay. Menurut lu gimana? It's fair gitu loh. Maksudnya biar dia sembuh juga demi kebaikannya Coki ya, bukan nyepuin ya. Yeah. Maksudnya bukan nyepuin ini ya. Ini biar ada
ini temen gue kasihan banget sih nggak bisa berhenti segala macem. Ya. Gue laporin aja deh ke polisi, tapi bukan untuk ditahan di penjara, untuk direhabilitasi gitu. Menurut lu gimana? Kalau menurut gue, dan ini juga gue udah tanya lah ya sama teman-teman dari MLI ya, bahwa memang Coki itu dicepuin, tapi bukan dalam MLI gitu. Dan sampai sekarang gue juga nggak dikasih tahu siapa orangnya, karena tapi udah tahu. Kayaknya mereka maksudnya anak-anak MLI ini udah tahu. Gue nggak nanya sih, gue hanya pas mereka cerita gue kayak oh gitu aja. Gue nggak perpanjang tuh, karena ya bagi gue akan sensitif, dan mungkin mereka mikirnya gue jadi kayak ntar takutnya gue kenapa-napa gitu kan. Jadi ya udah cukup sampai di situ aja. Cuman mereka sudah mengetahui dan mereka sudah siap kalau ternyata mereka sebenarnya lagi nunggu tanggal aja nih, kapan Coki ketangkep kayak gitu. Bahkan sampai ada turnya Coki yang maaf saya tersinggung berubah jadi maaf saya tertangkap. Itu sudah ada dalam plannya MLI. Mereka sudah siap kalau Coki amit-amitnya misalnya kecelakaan atau bahkan meninggal dunia. Tapi kemungkinan terbesar kalau Coki tertangkap, karena ini sebuah tur yang plannya tuh ini big plan banget bagi MLI. Soalnya dia baru ngelakuin tur lagi kan tuh. Iya. Setelah yang lama. Jadi plannya MLI gini Pis. Setiap tahun Coki pasti akan tur untuk mengenai dirinya, memperkenalkan siapa sih dirinya Coki ini kayak gitu di berbagai kota. Nah pada akhirnya pas Coki ketangkep, anak-anak MLI itu udah gak kaget, kayak udah yang biasa aja. Kalau gue shock jujur, karena gue belum lama kenal, setahun lah, dan gue nggak tahu dia make gitu kan, kayak gue shock. Kalau mereka udah biasa aja. Nah tapi sebelum itu anak-anak tahu, pas anak-anak tahu Coki ini sering banget ngumpetin, kayak yang dibilang di podcast Om Ded, si Coki tes urin dicampur tuh sama air. Iya, itu klasik lah. Klasik banget. Tapi sebenarnya anak MLI udah tahu, makanya Coki udah rehab mandiri sebenarnya. Iya, rehab mandiri. Tapi yang bikin gua janggal ini, kenapa Coki itu dihapus dari tersangka narkoba? Kasusnya dihapus. Itu yang bikin gue janggal sampai sekarang. Dan bilangnya korban gitu. Dan bilangnya korban. Sedangkan kalau kita mau apple to apple ya, Nia Ramadhani sama Ardi Bakri aja kasus hukumnya tetap jalan walaupun dia rehab. Ujung-ujungnya rehab, tapi kasusnya tetap jalan. Beda dengan Coki yang nganggep polisi nganggep dia korban. Itu sih yang bikin gue janggal. Apakah emang udah ada yang ngeset ini semua biar Coki berhenti dari itu barang haram? Apa gimana nih? Itu jadi sebuah konspirasi ya. Konspirasi. Itu kalau menurut gue ya, gue kan sedikit ngerti hukum lah. Iya. Tapi mungkin ada dua kemungkinan, Pis. Gimana? Mungkin yang pertama, kalau lo bandingkan dengan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri ya. Iya kan? Iya. Ardi Bakri. Mungkin karena mereka orang penting, Pis. Jadi seolah-olah ya udah, hukum harus tetap berjalan. Jadi orangnya sangat dekat dengan hukum gitu loh. Tapi kalau misalkan Coki, ya udah, banyak banget orang yang kayak nggak senang dengan personanya Coki gitu loh. Yes. Dan kayak mungkin itu jadi bahan gorengan juga, kayak Coki bebas dari hukum lalu direhabilitasi dan dianggap korban. Ya semua pengguna narkoba emang korban. Garis besarnya di situ ya. Kita karena kan Coki tidak mengedar atau bahkan menyuplai atau kayak bikin gitu kan enggak. Yes, betul. Tapi gimana dengan artis-artis yang lain yang nggak usah Nia Ramadhani dah? Artis-artis yang lain. Tapi lu harus tahu siapa siapa sih main tentang masa gitu? Dwi Sasono. Dia rehab cuma 3 bulan ya? Tapi proses hukum tetap berjalan. Nah, proses hukum tetap berjalannya itu yang jadi pertanyaan gue. Nah, kalau itu gue belum bisa menjawab karena semua kuasa hukum ke MLI. Iya, mungkin MLI bisa menjawab pertanyaan gue, kenapa bisa atau enggak Kapolda Metro Jaya lah. Itu tanda tanya besar di kepala gue. Mungkin orang-orang nggak aware ke situ, tapi itu sangat aware ke gue karena gue ngerti nih kenapa kasus narkoba proses hukumnya bisa dihentikan. Itu jadi pertanyaan. Dan menurut lo itu fair nggak? Nggak fair sih sebelum nggak fair lah. Gimana dengan kasus-kasus yang lain? Lo objektif berarti karena kan tadi lo bilang lu juga menggemari. Wah parah, Pol, gue sih nggak fans. Orang waktu lu ngepost sama Coki, tolong titipin salam dong. Gue bilang kayak gitu kan, gue ngefans banget nih sama Coki, gue bilang gitu. Walaupun konflik-konfliknya dia dengan yang lain-lain itulah, dengan yang
seragam dengan yang berapa yang di Monas. yang di Monas itu. gue sih itu takut sih. Gue sih itu takut sih. Tapi tetap dalam kasus ini lo juga objektif ya. Iya, gue objektif banget. Malah kalau misalkan MLI-nya, misalkan nih kalau beneran MLI-nya yang minta tolong kepada kepolisian untuk biar si Coki direhab atau biar jerak, itu poin plus banget buat MLI. Menurut gue ya, soalnya mana ada si company yang scare itu. Itu dia. Bahkan pas di podcast Om Ded aja mereka bilang bahwa kayak masih yang ditanya Coki udah MLI kalau enggak. Ya sebenarnya formalitasnya sih tidak, tapi kalau misalkan udah keluar dan kita kalau Bung Yeri bilang aman, ya dia balik lagi. Dia balik lagi kan bisa. Intinya gitu. Iya, enggak ninggalin gitu ya. Iya, ninggalin. Maksudnya dia bisnis bukan sekedar bisnis, keluarga juga. Maksudnya keluarganya juga, wah gila sih, gokil juga MLI gue bilang. Betul. Apalagi kalau dia mau berstatement kayak gitu, wah. Misalkan kalau enggak ya udah emang dicepuin ya, emang ngentot aja cepunya bangsat. Iya, ngapain anjing? Enak banget lu sekarang lagi menikmati duit Iya, cepu ya. lagi di Bali tuh. Iya kali tuh. Dapat tuh 10% dari. Kamu tahu banget. Pernah dicepuin. Anjing nih. Iya. Bangsat. Tapi kalau urusan itu sih gue nggak tahu menau ya Pis, karena ya gue benar-benar menyerahkan nih. Bahkan gue juga kan gue belum sedekat itu sama keluarganya. By the way, keluarganya di Depok ya? Dia orang Keluarga, Depok? ya nyokap bokapnya Depok. Depok City. Nyokap bokapnya di Depok sama adiknya yang ketiga, nomor 3. Nah yang nomor 2 kan baru menikah ya, si Adolf. Lu kapan dinikahin? Masalahnya Coki aja belum percaya betul tuh sama konsep nikah. Iya sama. Makanya. Sama. Anda juga seperti Enggak, itu. gue percaya kan kita di Indonesia. Tapi Anda bukan agnostik kan? Bukan. Gitu. Ria. Ya jadi gue belum sedekat itu sama keluarganya, apalagi nyokap bokapnya sama nyokap bokapnya gue belum pernah yang ketemu langsung gitu ya. Tapi kalau bokapnya kayak lebih kayak ya udah let it go aja, maksudnya bukan let it flow aja. Ya udah kalau memang harus dihukum dan lain-lain ya udah berserah, memang itu yang harus konsekuensi dijalankan. Tapi kalau yang nyokapnya sampai sempet sakit gitu-gitu, tapi shock banget pasti, karena nyokapnya yang paling ibaratnya ya gimana sih seorang ibu lah ya sama anak pertama cowok lagi ya kan pasti. Nah ya gue komunikasi sama adik ipar Coki. Adik ipar, oh berarti iya. Dari adiknya yang pertama nih udah nikah, komunikasi lah gimana tektokan sama dia setiap ada update. Karena dan gue juga nggak memaksakan kayak harus yang gimana Coki pindah, karena kemarin Coki juga sempat bolak-balik gitu Pis. Jadi udah dari Polda RSKO ke Polda lagi. Oh gitu. Karena ngurusin kerjaan gitu. Kerjaan apa? Semuanya kan dia kena penalti, tapi kan MLI mengusahakan gimana caranya untuk nggak penalti. Jadi apakah meng-cover dengan talent lain ataukah gimananya itu kan harus ada komunikasi. Iya. Dan mungkin kalau pindah ke Polda itu komunikasinya bisa lebih mudah. Tapi tetap akan ke RSKO lagi, dan MLI gua maupun keluarga dan semua kerabatnya Coki nggak akan membiarkan Coki keluar dari RSKO kalau dia belum sembuh total. Kita menghindari Coki keluar pakai lagi dan lain-lain. Dan treatment ke Coki tuh amat sangat butuh effort parah, ikat pinggangnya sangat erat gitu loh. Berat banget gitu. Malah gue sempet ngira nih, dia bilang kan keluar tuh beritanya dia gay lah, dia apa namanya nyuntikin sabu lewat pantat. Gue mikir kayak gini nih, ini mah bisa-bisaannya Coki aja mau biar ngelawak gitu, biar jadi lawakan gitu aja. Gue saking mikir, gue kenapa bisa mikir kayak gitu karena emang Coki kayak gitu kan, emang kayak anjing gue ditangkap lagi, udahlah gue pleset-plesetin aja lah anjing semuanya. Iya. Jadinya jadi skenario dia biar lucu. Iya, biar dia kan dark jokes kan. Iya. Ini apa dia ya? Dan lo tau gak, penangkapan aja dia ketawa. Iya makanya. Apalagi pastinya dia lebih ngehe lagi pas olah TKP di hari berikutnya. Ya, dia kan kesana lagi kan. Ke rumah lagi kan di Foresta. By the way rumahnya Coki sama gue deket di BSD juga. Nah terus si Rispo datang ke rumahnya Coki
buat ambil PS, minjem PS ke Coki. Anjing orang lucu banget. Terus panik dong dia. Gimana ya, kaget. Maksudnya si Rispo tuh udah tahu beritanya, tapi dia datang karena emang udah janji sebelumnya sama Coki, Cok gue mau ngambil PS gitu. Terus pas datang si polisi masih di kamar Coki kayak lagi bawain barangnya Coki tuh. Coki udah di mobil posisinya. Ditanya, kamu siapa kamu? Siapa kamu? Ngapain kamu? Saya temennya Coki pak. Sorry, maaf pak, maaf kan. Kak siapa kamu? Kamu Rispo ya? Kalau bapak tahu kenapa penanya gitu ya. Ya apa kamu mau ngapain nih? Saya mau ngambil PS pak. Ya ambil, bawa nih Rispo keluar. Itu si Coki di dalam mobil. Coki keluar. Coki kayak geleng-geleng gitu, terus kata Rispo, ya, Cok gimana Cok? Ya udahlah, lu kan pasti lama tuh setahun daripada PS ini nggak kepake, bawa anjing. Aduh. Kata Coki, bangsat temen lagi ketangkep, lu minjem PS. Dan ada lagi yang lebih bangsat. Apa? Coki konferensi pers maju, disuruh stand up dong. Wah itu sih nggak ada otaknya menurut kode etik wartawan di sebuah media itu nggak ada etikanya banget. Iya anjir, ini stand up dong, gue bilang anjing. Lu gila lu, orang lagi kena masalah di depan muka lu suruh stand up. Tapi ada juga Pis yang menolak itu. Kenapa? Karena kan Coki sempat pernah viral karena lagi ada bencana alam banjir, corona. Dia seolah mengolok-olok dark jokes-nya dia, ya kan? Dengan hal itu, terus ada orang yang bilang, ya nggak apa-apa lah, fair lah, orang masalah orang aja di dark jokin sama Coki, masa wartawan nggak boleh? Iya sih. Nah, pandangan dari lu wartawan, maksudnya gue gitu. Masa lo mau menyamakan? Ini kan lu bukan komika yang ngedark jokes. Iya. Dan message-nya Coki ngedark jokes itu juga ada pesannya gitu, ada message-nya. Sekarang gini, Coki punya brandingan atau konsep sebagai komika yang mengangkat komedi dari segi dark jokes. Untuk apa? Contoh gini, dia membawa berita bencana banjir. Terus gini, atau enggak Afrika kelaparan, dibecandain tuh sama dia. Sekarang gue ngedark jokes untuk apa? Sebagai bukti alat lo itu udah berdamai dengan keadaan tersebut. Contoh gue deh, gue nggak punya bokap nih, gue yatim. Pada bokap gue meninggal 2014. 2015-16 itu gue masih belum berani kayak gitu karena gue masih sedih, kepikiran bokap, terus kayak gitu-gitu nangis segala macam. Tapi ketika gue berdamai, ya udah gue free aja gitu, kayak gue yatim anjing. Kenapa? Karena gue berdamai. Kamu bayangin Afrika kelaparan, kehausan, terus lu meratapi, nangis, tapi lu tidak tertawa, gitu. Ya at least lu bisa ketawa lah dan lu berdamai dengan jokes-jokes gitu kan. Nah sekarang kalau wartawan lu ngomong stand up dong, stand up. Apa? Message-nya apa? Sekarang, message-nya apa? Sekarang kalau Coki, dalam hati gue tahu Coki pasti ketawa. Iya, itu mukanya aja ngelirik-ngelirik gitu kayak. Iya. Nggak baper, dia nggak baper. Kayak anjing. Iya, karena itu press release. Iya, press release. Itu press release. Kalau nggak press release pasti dia bakal wah pasti iya, gitu. Wah paling gede tuh di situ tuh. Itu rate-nya 100 tuh. Iya anjing. Tapi untuk kode etik wartawan itu nggak ada. Dan orang itu gue udah nanya nih, kan gue kemarin interview ke Infotainment kan. Gue nanya, itu siapa? Ternyata itu wartawan dari media televisi gitu. Gue nggak tahu outputnya TV atau artikel, gue nggak tahu. Tapi itu sudah dikasuskan juga. Ada 2 kasus berarti. Yang pertama Dewan Pers dong pastinya. Iya. Iyalah, masa Dewan Pers diem aja di persnya kayak begitu. Iyalah. Siapapun itulah cuy, maksudnya nggak etis lah. Nggak etis banget. Kecuali maling, koruptor. Maling kalau itu mah bebas deh. Iya. Rugiinnya banyak kalau seluruh rakyat Indonesia yang bayar pajak. Jadi ya itu malingnya. Iyalah. Maling pajak. Nah, pertanyaan terakhir kali ya. Boleh. Tapi masih ada 2 botol bisa. Aduh ya udah, ini abis ini minum lagi. Pertanyaan terakhir. Kira-kira nih, Coki, kalau gue nggak tahu ya, lu tahu apa belum? Coki itu bakal keluar dari rehab, bukannya sembuh ya, keluar dari RSKO itu dalam waktu berapa lama? Oh, anyway, Coki nggak lama di RSKO. Nggak lama. Habis itu baru dipindahkan ke rehabilitasi yang lebih strict lagi. Tapi gue nggak bisa sebutin di mana. Lebih strict apa lebih manusiawi nih?
Dua-dua. Strict banyak nih. Oh, iya. Emang menurut lo yang lebih strict di mana? Lido. Lido. Tapi kayaknya kurang banget deh, Lido kayak terlalu manusiawi ya. Emang itu Iya kan. Kalau buat pecandu kan. Tapi kayaknya dia nggak di sana. Ada tempat, gue udah tahu. Swasta. Ya, Justru swasta berarti lebih manusiawi, lebih modern. Kalau Lido kan lebih anjing lo yang diguyur lah, suruh mandi jam 5 pagi, kayak gitu. Ya kemungkinan ya rehabilitasi pada umumnya 6 bulan sampai 6 bulan, setahun kan, setahun. kayak gitu. Jadi selama Coki masa penyembuhan 6 bulan sampai setahun, dia akan dipindahkan ke tempat yang lebih layak. Tapi gue nggak bisa sebutin, belum bisa sebutin karena belum ada yang ngepalain nih. Kecuali kalau pihak MLI atau hukum udah ngomong, gue akan ngomong gitu kan. Jadi ibaratnya akan dipindahkan, intinya itu. Ya kita doain aja lah ya. Kita doain supaya Coki tetap sehat, bisa menghibur lagi, bisa menghibur kita semua lagi, bisa lepas dari jeratan narkoba. Iyalah Pak, gila, tanpa narkoba sebenarnya dia sekreatif itu loh. Iya loh, makanya. Dia orang yang luar biasa sih. Makanya. Tapi anyway, thank you banget nih. Asik. Thank you. Iyalah. Gila, gue dari mana tadi? Untungnya gue dari Pasar Rebo gue kesini. Gak jauh rumah gue sih BSD ke Depok, gila. Effort kayak zaman dulu pas pacaran. Naik kereta. Tapi kan demi pacar juga kan. Iya betul lah. Biar gak ada berita yang simpang siur di luar sana. Jadi ini langsung aja ke narasumber yang validitasnya terbukti. Betul. Gitu. Dari banyak banget yang gue kupas ya di sini ya. Iya. Gimana dong? Udah deh, gitu aja lah ya. Thank you banget nih buat Bless the House. Yang tadinya gue juga cuman sebagai tim hore, tapi gue bisa jadi bintang tamu. Untuk pertama kalinya ya. Untuk pertama kalinya. Semoga nextnya gue masih bisa ya dengan berita-berita lainnya. Berita yang lebih baik mungkin. Lebih baik. Atau lu viral karena kenapa? Karena kreasi ya, karena karya. Karena karya lah, bukan karena musibah yang yang ada ya. Ya gue thank you lah buat Bless the House. Thank you juga buat kuasa hukum. Thank you buat para fans maupun hatersnya Coki yang karena menurut gue ya kalau tanpa mereka juga mungkin ini semua nggak akan berjalan. Viral ini. Ya, jadi ya marilah kita maksudnya untuk yang nggak hanya Coki doang, untuk semuanya yang ternyata terjebak dalam jeratan narkoba. Kapolda Metro Jaya juga yang nggak boleh ngerekam itu kan langsung konferensi pers. Yes, betul langsung banget. Bikin rapat gede-gedean itu, betul ya kan. Banget. Kalau nggak ada Coki itu nggak akan. Itu lo harus berterima kasih juga tuh. Gue thank you banget juga sama Irjen Kapolda Metro Jaya dan semuanya lah, untuk MLI, untuk manajemen gue, untuk semuanya yang udah mau bantu untuk kesehatan atau kepentingan Coki, maupun karena menurut gue kepentingan Coki adalah kepentingan kita semua. Yoi. Karena Coki adalah seorang public figure ya, yang mana banyak lah yang mencontoh dia. Dan tapi yang menunggu karyanya kayak gue. Betul. Sepi ya, hampa ya. Bangsat. Tapi jangan takut karena kan MLI punya banyak talent. Betul. Jadi kita cobalah untuk bisa melihat bahwa ya udahlah, biarkanlah Coki untuk sembuh dulu dan belajar lebih banyak lagi. Jadi kita mencoba untuk menikmati karya lain tanpa harus memojokkan Coki atau merendahkan Coki lah. Kita semua manusia biasa, cuy. Manusia biasa yang ibaratnya lo itu kita semua tuh hanya manusia biasa ya, manusia biasa dengan pemilihan dosa yang berbeda-beda. Iya. Belum tentu lo semua yang ngehujat Coki udah bener. Belum tentu. Jadi ya udahlah, kita wise aja gitu terhadap sesuatu. Kalau lo benci sama Coki, it's fine, nggak apa-apa. Tapi lo objektif juga bahwasanya dia juga manusia. Dia tuh manusia, dan dia kalau lo tahu aslinya Coki seperti apa, lo nggak akan berani atau mau ada kepikiran untuk menghujat dia. Karena Coki yang di layar dengan yang aslinya sebenarnya nggak ada bedanya, sama gitu loh. Tapi yang asli itu lebih wise banget. Makanya gue ketika tahu berita ini, gue tahu Coki udah siap dengan konsekuensi yang ada. Iyalah, gue tahu kalau dia kayak begitu orang. Gue nggak kenal tapi gue tahu lah. Tahu dari kontennya. Iya, dari kontennya kayak gimana. Oke lah, segitu aja. Thank you. Gue di sini cuman mau ngedengerin klarifikasi dari pacar nih. Ibaratnya gue kalau ngobrol di konten kayak gue lagi curhat sama lo in person ya. Iya, makanya. Iya. Makanya pas lo datang kan jangan ngomong dulu, ntar aja pas sekalian curhat ini. Iya, curhat.
Oke, gue habis di sini. Gue Firsabila. Gue signing out. Ya, jangan lupa juga dong subscribe YouTube gue Subscribe. lah. Oh iya, subscribe YouTube-nya apa? Tadi taruh di bawah. Firsabila. Ini baru banget nih gue pengen aktif lah di YouTube. Oke lah, jangan lupa tuh ya, subscribe ya. Oke, we're signing out. Bye, thank you. By the way, Udah. itu habis berapa?